الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jelas Pak Bu? Ya, nanti bisa dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat yang 11 ya. Qalu innama nanu muslihun. Nah, ketika dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Orang-orang yang suka membuat kerusakan. Ya, bisa jadi orang-orang seperti ini orang yang memang nggak mau ibadah, tidak mau taat, tunduk patuh kepada Allah, dan dia suka merusak dirinya dengan sesuatu yang merusak, seperti mungkin dia masih suka minum, zina, membunuh, merampok, mencuri, korupsi, menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki dan sebagainya. Ini membuat kerusakan, Pak Bu. Ini kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga yang mufsidun itu kerusakan. Nah itu. Bahkan dia tidak hanya merusak dirinya juga, Pak Bu, tapi juga merusak orang lain. Jelas ya? Merugikan orang lain. Nah, ini orang-orang mufsidun. Ya tadi merampok, mencuri, korupsi, membunuh dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi, orang seperti ini adalah juga mereka kadang-kadang menghalang-halangi orang ibadah kepada Allah. Ini juga masuk mufsid. Makanya surat Al-Baqarah 11 itu diturunkan asbabun nuzulnya kepada siapa Pak Bu? Kepada orang munafik. Orang munafik itu orang yang suka menghalang-halangi orang ibadah kepada Allah. Menghalangi ngaji, menghalangi sholat, menghalangi infak, menghalangi jihad, menghalangi amal ma'ruf nahi mungkar. Menghalang-halangi Pak. Ini orang munafik ini ya. Ini orang-orang mufsidun, membuat kerusakan. Jadi kalau ada di luar sana orang-orang suka menghalang-halangi orang-orang yang sedang ibadah kepada Allah, mentaati Allah, maka ini masuk orang-orang mufsidun, golongan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, tinggal pilih Pak Bu, pilih mana kita yang dari tiga ini. Apakah orang muflihun, orang yang semangat gigih, bagaimana supaya mengajak orang, mengajak saudaranya, kerabatnya, keluarganya minimal ibadah kepada Allah. Maka ini orang yang keuntungannya besar, dan ini orang yang dipuji oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang paling baik kata Allah kecuali mereka yang mengajak orang lain ibadah kepada Allah. Turun surat Fusilat surat 41 ayat yang 33, nanti dibuka di rumah. Ya. Ini pujian Allah Pak Bu. Surat Fusilat surat 41 ayat 33. Tidak ada perkataan ucapan yang paling baik kecuali mengajak orang lain untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Masya Allah, dipuji. Atau golongan yang kedua, minimal kita baik sendirilah, perbaiki diri kita sendiri. Mungkin kita mau ngajak orang lain sungkan, malu, takut dan sebagainya, yang kutipa itu, difitnah, dibully, ya sudah, berhenti di situ aja, perbaiki diri kita aja. Ya, tapi memang ini keuntungannya untuk diri kita sendiri. Kita tidak mendapatkan keuntungan dari orang yang kita ajak. Nah, itu. Nah, tapi jangan sampai menjadi orang yang ketiga Pak Bu, parah ini, membuat kerusakan, ya, merusak dirinya, menghancurkan dirinya, dan juga merusak orang lain. Dan jadilah orang itu yang selalu bermanfaat untuk diri sendiri, kalau bisa juga untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bisa memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi orang lain merasa terbantu Pak dengan pikiran kita, jasa kita, perbuatan kita, ucapan kita, merasa terbantu. Ya, sehingga orang tadi bisa merasa berbuat baik yang sama sebagaimana kita. Baik, itu sekilas tentang apa yang sampaikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Tujuannya adalah untuk mengabdi ibadah kepada Allah, meskipun tidak semua manusia nurut patuh kepada Allah. Ada yang bangkang, ada yang bergudul sak karepe dhewe ditata angel, ya. Semoga kita bukan termasuk orang yang bergudul, orang yang membangkang, atau orang yang berpaling. Para jamaah Ibu yang dimulaikan oleh Allah SWT, tema kita hari ini, malam ini adalah tema yang bagus ya Allah. Semoga yang hadir di sini rata-rata sudah kromo Pak Bu. Yang kromo ngacung. Yang sudah menikah ya. Nah, makanya judulnya adalah Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Masya Allah. Para jamaah Bapak Ibu, saya yakin dalam hati kita
tujuan orang menikah kromo merit adalah bagaimana untuk menggapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenang, penuh dengan kasih, sayang, dan kecintaan. Bahkan yang paling terpenting apa Bu? Dalam rumah tangga, mendapatkan keberkahan. Mendapatkan apa? Keberkahan. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, itu setiap manusia itu sudah naluri, sudah fitrah. Bahkan orang kafir pun ingin ketika mereka hidup rumah tangga ingin bahagia, gitu mboten. Pengen yang namanya yaitu happy family. Ada yang namanya happy. Happy family, ya. Rumah tangga yang bahagia, Pak. Saya yakin, jangan tanyakan kepada orang-orang non muslim, orang kafir itu. Ketika mereka married, ketika mereka nikah atau zuat, tujuan adalah untuk menggapai kebahagiaan. Itu sudah fitrah. Tapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ketentraman, ketenangan, rahmat, dan barokah? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Maka di sini pentingnya kita untuk mengupas bagaimana mewujudkan, membangun rumah tangga yang rumah tangga itu seperti di surga. Meskipun bukan surga nanti di sana, tapi paling tidak surga di dunia dulu, Pak. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapapun orang yang tidak pernah merasakan surga di dunia terlebih dahulu, maka dia tidak akan pernah mencicipi surga di akhirat. Nah, sekarang bahasa kiasan ini bukan hadis loh, nggih. Ini bahasa ulamanya. Baiti Jannat ini hanya sebagai kata-kata mutiara, mahfudot, nah itu. Nah, maka para jamaah Ibu, untuk merealisasikan, mewujudkan, membangun rumah tangga, keluarga yang betul-betul diidamkan, sehingga keluarga itu, rumah tangga itu betul-betul sejahtera, makmur, tenang, bahagia, penuh kasih sayang, bahkan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, itu memang tidak mudah. Nah, sekarang kita ambil prosesnya. Sekarang proses dulu Pak Bu untuk menuju kepada rumah tangga yang betul-betul seperti di surga. Nah, bagaimana proses untuk mewujudkan keluargaku surgaku? Artinya rumah tangga yang penuh dengan apa Pak Bu? Rahmat, kasih sayang, keberkahan dari Allah. Karena kalau kita lihat Pak Bu di luar sana ya, terutama para pemain entertainment, artis, aktor, penyanyi, bintang film kan, kadang orang kan kadang menyoroti, melihat, mengidolakan, menjadikan tumpuan atau sandaran kan kadang biasanya kan lewat film Pak Bu, sinetron, kalau film kolosal, sana kan drama itu contoh keluarga yang bahagia kan gitu ya, atau artis ini hidupnya kok seneng, enak, bahagia, duitnya banyak kan gitu. Nah, itu kadang sawang sinawang, itu hanya casing saja Pak Bu. Biasanya dalamnya keropos. Ya, dalamnya keropos betul. Banyak ya, para bintang film, artis ataupun sinetron ataupun penyanyi, mereka memang ternyata banyak masalah dalam hidup mereka, banyak problem. Bahkan yang tidak sedikit yang kemudian baru nikah berapa hari cerai, gitu Bu. Nah itu. Nah, maka ini yang tidak kita inginkan Pak Bu dalam kehidupan rumah tangga ini. Nah, tapi sebelumnya saya minta maaf kepada yang belum nikah, nanti jangan tersinggung ya. Kalau belum ya silakan percepat. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, maka untuk menggapai daripada rumahku surgaku, maka di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan resep Pak Bu. Ya, berdasarkan nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kita ambil frame-nya yaitu hadis Nabi, an-nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis rawahu Imam Tirmidzi, Imam Ahmad ya, disahkan oleh Al-Albani, siapapun orang yang memang sudah siap untuk menikah, segera nikah. Karena nikah itu sunnahku. Nikah itu ajaranku. Nikah itu adalah tradisiku. Nikah itu adalah syariatku. Siapapun mereka yang tidak mau nikah, pahami? Siapapun mereka yang tidak mau atau tidak suka, bukan kok maksudnya belum siap loh ya. Ini bedakan nanti. Jadi kalau antum belum nikah, pasti kan punya rencana ya. Tapi di sini kalimatnya adalah man raghiba an sunnati. Mereka yang benci, tidak suka, tidak ada keinginan di dalam dirinya untuk menikah
dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, maka bukan termasuk umatku, golonganku, dan nanti pada hari kiamat tidak akan bertemu denganku di telagaku Al-Kautsar. Rugi Pak Bu. Ya, rugi ya. Nah itu, makanya Bapak Ibu kalau punya anak yang sudah siap, langsung didorong Pak, dijuangrok nih nang menikah. Aja malah dituwak nih ya. Ya, jangan sampai dibiarkan. Lah, maka dari sini kita bisa mengambil pemahaman Nabi sampai menyatakan seperti itu supaya apa? Supaya nanti pada hari kiamat nanti umatku yang paling terbanyak hasil dari pernikahan maka akan mewujudkan keturunan yang banyak. Makanya Nabi mengatakan tazawadul walud wal wadud fa inni mukasirum bikul umam. Hei para lelaki, kalau kamu sudah siap nikah, nikahlah wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang penyayang, yang punya kasih sayang. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat aku akan dibanggakan dengan umatku yang paling terbanyak. Jelas Pak Bu nggih? Jadi umat yang paling kathah umat sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Nah itu. Umat yang lain kalah semua Pak Bu. Bahkan nggak main-main. Umatnya Nabi, kita ini sebagai umatnya Nabi di akhir zaman ini nanti insya Allah yang dipersilakan masuk surga dulu. Ya, kalau kita beriman, takwa, taat, nah itu. Umat-umat yang lain, mulai Nabi Nuh sampai Nabi Isa, itu kentun Pak, eri. Nahnul awwalun wa akhirun. Kata Nabi dalam hadis sahih, kami umat yang terakhir, tapi kami yang masuk surga duluan. Itu. Jadi kunci surga itu yang buka siapa? Nabi kita dulu Pak. Sebelum nabi-nabi yang lain membuka surga, ya pintu surga. Lain. Masya Allah. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa persiapan untuk pernikahan pertama dulu yang sesuai dengan syariat. Lain. Kita bicara namanya nikah itu ada yang versi syariat, yang versi sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Nabi, yang betul-betul syar'i Pak Bu. Ada pernikahan yang versinya bukan syar'i. Nah itu. Maksudnya pripun Ustaz? Ya pokoknya pernikahan ini angger nikah wis pokoknya ngoten. Tapi itu tidak sesuai dengan koridor aturan petunjuk di dalam nas Quran, hadis, ijma para ulama ya dari 4 mazhab. Nah itu. Itu ada 2 versi memang pernikahan itu lah. Kita yang sampaikan hari ini adalah pernikahan yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat yang syar'i. Nah itu. Pernikahan yang syar'i itu sangat simpel Pak Bu. Sangat mudah. Sangat sederhana, nggak rebyek, nggak rempong, nggak apa, sulit, angel ya. Jadi pernikahan secara Islam itu nggak sulit Pak. Yang nyulitkan siapa? Yang menjadi sulit itu siapa? Ya wong sing nikah ki mau. Maksudnya apa? Biasanya orang tuanya sing rebyek, rempong, yang mempersulit diri. Saya temui kebanyakan di masyarakat secara umum itu ketika ingin menikahkan anaknya itu rebyek, rempong, akhirnya mumet dewe, utangi pirang-pirang. Lho gitu. Kenapa? Karena aturan Allah tidak dipakai. Syariat Allah, sunnah Nabi tidak dijalankan. Nah ini akhirnya bikin mereka mumet. Sampai terjadi Pak Ninseu nggih di luar sana itu ya. Ada tuh jamaah kita sampai gagal untuk menikahkan anaknya gara-gara mikir cara-caranya menikah yang begitu repot. Kayak itu butuh modal banyak. Belum nyewa gedung, belum ini, nanti ya, prasmanan makan ini dan sebagainya. Itu harus siapkan uang jutaan, bahkan puluhan juta Pak Bu. Nggak main-main loh nggih. Saestu nih. Baik. Nah, makanya ini pentingnya sekali kita untuk ngaji Pak. Belajar ilmu agama ini penting di sini ya. Memahami ilmu syariat ya, sesuai hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan jelaskan versi pernikahan secara hukum agama Islam yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka kalau kita perhatikan cara yang dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya ketika menikahkan anak putrinya, atau ketika ingin menikah seorang laki-laki menikah, itu kalau dia mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi,
contoh dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu mudah, ringan, berkah, sederhana. Berkah loh Pak Bu, ini berkah yang dicari ini ya. Yang paling penting berkahnya ini. Karena apa? Syar'i. Pertama, pernikahan menurut syariat Allah, sehukum Allah, hukum Islam, itu kalau laki-laki dan wanita sudah siap menikah, maka jalan pertama adalah dengan cara ta'aruf. Apa Pak Bu? Ta'aruf itu pertama. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu saling mengenalkan diri masing-masing. Ya, tukeran CV ataupun biodata lah kalau orang sekarang kerennya gitu Pak Bu ya. Nah itu. Sajane kok mresani nek wong wedok sing wis demeni dicing omahe ngendi iki, gitu ya. Kalau sudah tahu rumahnya langsung datangi. Atau mungkin informasi dari lumantar, wasilah, perantara, saudara, teman, ustadzah, ustadznya atau yang lain ditunjukkan. Oh kamu siap nikah? Ya ini ada si fulana, ini ada akhwat, ini ada wanita siap mau nikah? Yuk tak antarkan. Ya, datang ke rumahnya ta'aruf. Ta'aruf Pak Bu. Tujuannya apa? Supaya mengenalkan dirinya, statusnya sebagai apa? Apakah dia sebagai laki-laki sebagai duda atau sebagai joko? Jaka atau joko Pak? Joko, Joko Ting Ting. Nah, ketika dia sudah memperkenalkan dirinya tadi, maka orang tua akan tahu, oh iya, ini laki-laki ini jaka, itu bukan jaka sembung Pak Bu ya. Joko belum pernah menikah, masih ting-ting, ya, masih gres. Terus setelah itu baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi. Siapa keluargamu, siapa orang tuamu, dari mana, di mana tempat tinggalmu, kamu kerja apa, lulusan apa, S1 atau S3, sudah diangkat pegawai negeri atau belum, gitu. Ribet aja. Loh, siap-siap ta'aruf itu nanti diterca dengan pertanyaan ya, dengan berbagai the match continuous ya. Pertanyaan yang banyak dari orang tua si wanita tadi ya, pasti pertanyaan. Tapi insya Allah kalau orang tuanya soleh-soleha ya, cukup pertanyaannya itu cukup. Mas, sudah nikah? Belum. Masih jaga saya Pak? Bu, ya. Kerja di mana? Ya, nah. Orang tuanya masih hidup? Sudah. Ya sudah. Kamu sudah siap nikah? Nikah. Oke, besok jadi. Tapi kalau orang tua sing gede biasanya kabeh pertanyaan dihitung nih. Sampai pekerjaannya, sampai sarjanya, statusnya dan sebagainya, alamatnya yang lebih jelas dan sebagainya. Memang nggak masalah, itu hanya orang tua Pak. Itu hanya orang tua, gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau dia belum pegawai negeri atau belum diangkat atau mungkin dia belum punya pekerjaan yang maton, biasanya gagal Pak. Kerjamu apa? Kuli bangunan. Apa? Grab. Nah, sudah, tunggu nanti 10 tahun. Itu kalau jodoh. Lah, ta'aruf ini berdasarkan ayat Allah. Ta'aruf Allah turunkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari aw unsa. Ya, wa ja'alnakum qabaila ta'arafu. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari diri laki-laki dan perempuan, ya. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Supaya Pak tujuannya untuk ta'aruf. Ya, ta'aruf itu Pak Bu, supaya saling mengenal. Nah, ini tujuannya orang ta'aruf itu supaya apa? Mengenalkan diri agar perempuan dan si laki-laki yang mau menikah tadi lebih jelas asal usulnya. Nah itu. Katakan wajalnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indalasqakum innal alimun khabir. Jadi kata-kata ta'aruf ini diambil dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ini ada anjurannya Pak. Ta'aruf dulu. Nggak nyelonong langsung nikah aja. Atau nikah lari kan ada Pak. Nikah lari. Nikah sambil lari kan gitu. Ta'aruf, ini penting ta'aruf. Setelah ta'aruf, saling melihat, memandang, cocok dan sebagainya. Orang tua sudah merestui, gampang. Tinggal langkah keduanya Pak. Khitbah. Khitbah Pak, wis cocok, ditunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, langsung ada informasi connect Pak Bu, dari orang tuanya atau dari kakaknya, dari mbaknya atau dari ustadzanya. Oh, si fulana siap, mau jenjang berikutnya. Oke, langsung. Nah itu. Nah, maka kalau sudah ke pertama ta'aruf, baru yang kedua. Apa kedua tadi Pak Bu? Khitbah. Apa khitbah? Lamaran atau meminang. Ya, lamaran atau meminang. Sama nggih Pak Bu? Sama betul?
Halo. Meminang sama melamar sama enggak? Atau si setan? Kadang-kadang satu bingung. Si setan ya. Ada si setan. Mau menikah itu setan dulu ada enggak? Ada ya. Itu ajaran Islam bukan? Oh bukan, udah ada jawabannya ya. Jadi Islam itu gampang sekali. Setelah ta'aruf sudah mengenal, tukar biodata atau CV ya, masing-masing dari kedua belah pihak itu yang mau menikah tadi, laki-laki dan perempuan tadi, berdasarkan ayat Allah, baru naik level kedua. Apa? Yaitu khitbah. Makanya turun surah Al-Baqarah 235. Apa kata Allah? Walaysa 'alaikum junahun fi ma'radtum ya min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kamu sudah ada keinginan untuk menikah, maka kamu melamar wanita tadi dengan sindiran. Ya, ini khitbah, melamar, Pak. Jadi nggak ada dosa. Ini menunjukkan ini merupakan sesuatu yang dibolehkan, dihalalkan kita menkhitbah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau memang sudah siap langsung segera dikhitbah agar tidak dikhitbah orang lain. Pesan dulu boleh Pak Bu, inden. Bebon, inden, boleh Pak? Boleh, saya pesen. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu dilamar Nabi, ya, itu masih umurnya muda, belia Pak, 9 tahun. Ya. Baru jarak berapa bulan, baru kemudian langsung masuk pernikahan, baru kemudian dikumpuli ataupun hubungan itu umur 15 tahun. Nah itu dalam nas jelas. Boleh, inden itu boleh. Jenengan melamar wanita yang mungkin masih muda boleh. Tapi hati-hati, jangan seperti saya puji loh ya. Kasusnya di Indonesia ini. Umur 12 tahun dinikahi, kena pasal nanti ya. Ya itu. Tapi kalau menurut hukum Allah, syarat Allah itu orang meminang melamar wanita yang belum akil balik itu diperbolehkan. Dan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jelas? Nah itu. Tapi syaratnya apa? Ya harus jelas direstui oleh orang tuanya tadi. Ya, jadi kalau sudah melamar, ya tingkatan kedua ini Pak Bungi khitbah harus jelas. Di situ ada ikatan, perjanjian, penentuan hari dan sebagainya. Tapi maaf Pak Bungi, penentuan hari maksudnya itu pokoknya sepakat harinya, ya toh. Nah, itu nggak usah lah reno-reno datang penentuan hari datang kemana? Ikut ya. Nah itu, tunggu yo. Nggak terima kurang mantap ya, menentukan hari dari kedua belah pihak keluarga itu adalah kurang mantap, akhirnya ujung-ujungnya dapat hukum paranormal atau doge. Sekarang bahasa ini doge paranormal nih, dan keluarga juga mantan doge. Jadi kalau ada orang nikah itu datang ke mbak saya kemudian minta untuk menentukan hari ini, boleh nggak tahu? Aku boleh. Nah ini. Allah katanya wal asri, demi waktu masa, semua waktu itu baik menurut pandang Allah, tidak ada waktu yang jelek. Ya, jadi tidak ada waktu yang sial, waktu yang buruk, semuanya waktu baik karena ciptaan Allah. Bahkan mengatakan la tasubbuh rofa innal wadah. Jangan sekali-kali menganggap waktu itu ada yang jelek, ada yang buruk, sama aja itu mencaci maki Allah. Jadi kalau orang menentukan hari, datang ke orang pintar, kemudian minta restu pada orang pintar tadi menentukan hari, menghitung hari, ya, kemudian menganggap ada hal yang baik, ada hal yang sial, maka sama aja dia telah kufur kepada ajaran Nabi, karena bersandar kepada selain Allah dan sama aja menganggap ada hari yang tidak baik yang Allah ciptakan, sama aja mencaci maki Allah. Alhamdulillah, dan jelas, yakin aja sudah Pak. Ya kita sepakat ini minggu neraka. Nah, karena hari libur kan Mas. Ya, untuk hari ini. Yang penting tidak ada keyakinan yang menganggap hari sial dan sebagainya. Semua telah terjadi ada juga. Jadi naik kepada level yang kedua ketika orang ingin menikah sesuai dengan aturan Allah, hukum Allah versi yang syar'i, maka yaitu dengan melamar atau meminang bagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wala junaha 'alaikum fi ma'radtum bi min khitbatin nisa aw antum fi anfusikum, ya. Jadi kalau
kalian sudah siap untuk menikah, maka tidak ada dosa bagimu untuk meminang atau mengkhitbah, melamar wanita-wanita yang kamu sukai, ya, yang kamu sudah ada keinginan dalam hatimu, atau kamu bisa sembunyikan. Nah, ini. Maka dari sini para jamaah ibu, ketika ayat ini turun ya, sebab nuzulnya, disilakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika para sahabat-sahabat ingin menikah ini, mereka malu-malu, Pak. Bahkan ada yang malu, sungkan, nggak enak kan gitu ya. Nah, kenapa? Takut nanti nggak diterima sama orang tua si perempuan. Mungkin asbabnya bisa jadi karena mungkin si sahabat ini mungkin pekerjaannya nggak kurang maton, atau kerjaannya mungkin masih istilahnya serabutan kalau orang bilang ya. Jadi nggak ada pekerjaan tetap gitu loh. Nah, khawatir. Yang kedua mungkin kurang kaya gitu Pak ya. Jadi nggak pede lah orang bilang, nggak pede. Maka seperti ini sampai kepada Nabi, maka Nabi SAW menyampaikan kepada orang tua si perempuan atas banyaknya keluh kesah dari para sahabat yang merasa nggak pede kalau ingin melamar anak wanitanya. Karena apa? Mungkin pekerjaannya kurang maton atau kurang kaya. Ya, kalau sekarang itu belum diangkat pegawai negeri atau nggak ada pekerjaan yang maton yang jelas gajinya gitu ya, di perusahaan mana, kantor mana, pabrik mana gitu ya. Nah, itu masih serabutan. Maka langsung Nabi mengatakan seperti ini Nabi menyampaikan kepada orang tua wanita. Apa kata Nabi? Idza hataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawizu. Atau dalam riwayat yang lain, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawizu. Fa illam taf'al takun fitnatun wal fasadun fil ardi. Dalam hadis ini dengan sanad yang hasan. Apabila telah ada calon untuk anak perempuan si laki-laki tadi, sedangkan si laki-laki tadi itu sudah jelas agamanya, bagus akhlaknya, perilakunya, ya, maka segerakan nikahkan. Segera nikahkan anak wanitamu tadi kepada calon laki-laki tadi yang meminang melamar anak perempuan. Kalau tidak kamu lakukan atau tidak kamu segerakan nikahkan, padahal keduanya sudah sama-sama senang, suka, ya, lahir batin sudah siap, maka akan terjadi fitnah yang besar, kehancuran dan kerusakan. Yang terjadi apa, Bu? Gara-gara ditolak, gara-gara nggak jadi nikah, terjadilah perzinahan. Terjadi apa, Pak, Bu? Perzinahan. Itu tadi saya sampaikan tadi namanya nikah lari. Kawin lari, Pak. Nggak ada nikah lari. Kawin lari alias berbuat zina, sehingga nikah tanpa restu orang tua. Padahal pernikahan tanpa restu orang tua, kata Nabi mengatakan la nikah illa biwalin wala syahidain. Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua saksi. Hadis Ibnu Majah. Karena Nabi mengatakan syarat wali adalah syarat yang harus dijalankan dalam pernikahan tertelak. Jadi kalau menikah tanpa wali maka tidak dibenarkan, tidak sah pernikahannya, sehingga menjadi perzinahan. Nah, itu yang kedua. Jadi pentingnya untuk melamar di situ tujuannya adalah untuk lebih dekat menikah dan agar kedua calon mempelai tadi, laki-laki perempuan tadi, betul tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah, baru masuk tingkatan yang terakhir setelah khitbah disepakati, lamaran sudah disepakati, langsung percepat aja patas Pak, karena ini menggunakan bis dahlia. Yang cepat tuh Pak, Rosalia atau dahlia? Bagong, ya, terserah harapan saya bisa. Cepat langsung, nggak usah lama-lama. Ya. Segerakan untuk nikahkan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah Ta'ala, kita buka di dalam surat An-Nur. Nah, ini mungkin kalau belajar Al-Quran dalam pernikahan ini sebenarnya sudah komplit mungkin di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ya, Allah sudah katakan di dalam ayat tersebut ya. Apa kata Allah Ta'ala? Nanti ayatnya bisa dibuka 32 ya. Nah, 32. Perhatikan ayat ini. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah. Perhatikan, ini perintah Pak Bu. Perintah ini karena menggunakan fil amri. Fil amr ini kata perintah.
maka nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Apa membujang, Pak? Bahasa kerennya, Pak? Jomblo. Maka nikahkanlah para pemuda-pemuda atau laki-laki yang masih jomblo atau membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang sudah pantas atau layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Nah itu. Ingat, perhatikan. Allah ketika memerintahkan seperti ini tujuannya apa, Pak Bu? Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ketika turun ayat ini, nah ini kita mestinya belajar tentang Al-Quran, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada pendapat para ulama. Ketika ayat ini turun, langsung Nabi memberikan statement yang jelas, tegas. Apa katanya? Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Ya. Hai para pemuda yang masih membujang dan jomblo, segeralah menikah. Segeralah apa? Menikah. Ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kamu sudah istita'ah, mampu lahir batin, masalah dunia gampang. Erise, bukan dunia. Yang penting lahir batin itu siap. Sejak kuat aku, daripada aku nanti berbuat yang tidak diinginkan, masuk dalam kualitas perbuatan zina, daripada pasaran Pak Budi, aku tak cepat nikah, siap. Kapan? Bukan hari, datang ke rumah, calon bukan gitu ya. Itu. Untuk mengantisipasi perbuatan zina, maka segera nikahkan istrimu dan anak lakimu yang mungkin sudah siap, antarkan dia sebagai orang tua. Sudah apa? Inna abad badr wasan farji. Ingat ini. Tapi menyampaikan orang itu sudah segera menikah supaya satu menjaga pandangan dari melihat yang tidak diinginkan dari wanita tadi sehingga timbul birahi atau syahwat. Ingat Pak Bu, mata nih ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa panah beracun yang ditimbulkan dari perzinahan berangkatnya dari pandangan mata. Ini panah beracun, Pak. Ya. Makanya banyak orang berzina itu berangkatnya dari mana? Pandangan. Jatuh cinta berangkat dari pandangan pertama. Bahasa Korea. Jadi orang itu bisa melakukan sesuatu yang bahaya dilarang oleh syariat perbuatan kita. Itu karena melihat dari pandangan, apalagi kalau sudah ada HP nih Pak, kemeri Pak, oke? Jangankan yang menikah dulu dan nikahnya kadang kadang-kadang pengen lagi nikah, tapi ya kalau memang satu kurang, yang penting dia harus adil kan gitu. Kalau nggak adil nanti tengengen ya. Cengeng ini nanti menghadap Allah ini miring Pak, mail. Orang-orang yang nikah lebih dari satu tuh ya karena nggak adil nanti kepalanya miring ini. Ketok wong-wong sing nggak adil ketok. Jadi hati-hati ya. Kalau mau nikah 2, 3 silakan. Panggil ma toba alakum minan nisa masna wa sulasa ruba ya. Surat An-Nisa yang ketiga itu ya. Maka nikahlah wanita itu 2, 3, 4 ya. Kalau tidak bisa adil berapa? 1 aja enggak cukup ya itu. Jadi pernikahan ini kata Allah itu tujuannya, kata Nabi tadi, tujuannya yang pertama menahan pandangan dari melihat sing nggak bener ya, yang bisa membangkitkan bira atau syahwat. Yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk menjaga kemaluan, Pak. Orang itu kalau sudah gak kuat melihat munculnya birai syahwat, yang terjadi apa? Dia akan melakukan perzinahan. Baik berzina dengan wanita yang mau dinikahi atau terpaksa dia tarik wanita yang lain untuk menyalurkan syahwatnya. Betul? Nah, itu hati-hati Pak. Nabi memberikan solusi. Kalau memang belum siap nikah bagi para pemuda, bujang atau jomblo, fakta biasati ya. Kalau dia masih belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia saum. Falai saum fa inna laudaun. Maka dia puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah. Itu satu-satunya benteng untuk menghindari perzinahan. Bisa benteng. Jadi para budak-budak ini ya, kalau masih belum siap untuk menikah, perbanyak puasa sunnah. Nah, sampaikan kepada anak kita
atau pada anak laki-laki kita, kalau memang masih belum mampu atau mungkin sudah rawatnya tapi mungkin ada kendala yang lain, hendaknya dia perbanyak puasa. Kalau tidak, itu sudah tetap yang tidak bisa. Ingat, Allah mengatakan kalau takut miskin tidak Allah Allah akan membuat dia kaya. Saya sampaikan kepada orang tua, saya juga orang tua Pak. Anak saya sudah siap nikah. Atau kapan? Kita tahu. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua menilai pernikahan itu berdasarkan harta, maka ingat, Allah tidak akan membantunya. Allah tidak akan menolongnya. Tapi kalau pernikahan itu atas dasar karena memang agama tadi, karena memang menjadi perzinahan, menjalankan syariat, perintah Allah dan sebagainya, ya, sudah cocok dan sebagainya, maka mudah-mudahan kata Allah akan memberikan kekayaan, pekerjaan, penghasilan. Saya dapatkan dari berbagai informasi dari jamaah dan yang lainnya, dulunya dia nggak punya apa-apa, Pak, mungkin miskin, ya, nggak punya pekerjaan, nekat dia menikah, ya orang tua juga siap menikah kan, akhirnya apa? Alhamdulillah bisa bekerja, dapat penghasilan, bisa menampai keluarganya, istri anaknya, bahkan bisa menyekolahkannya. Masya Allah, ini janji Allah. Ya, yakin atau tidak, Pak Bu? Jadi kalau sampai masih ada orang tua menilai pernikahan dengan harta, tunggu kehancurannya. Allah tidak akan menolongnya karena nggak yakin dengan janji Allah. Ya, saya sebagai orang tua, kalau sudah siap nikah leh. Ya, saya tidak akan melihat harta. Begitu juga saya punya anak perempuan, kalau sudah ada siap laki-laki yang mau menikah anak saya, silakan segera nikah. Nggak usah ditunda-tunda lagi. Tidak usah mikir dia kaya, dia sukses, itu nggak penting. Yang penting kata Nabi, standar utamanya adalah anak itu baik, laki-laki itu baik, ibadahnya baik, sholatnya tertib 5 waktu. Laki-laki kalau dia mau berjamaah, semangat belajar ilmu agama, segera nikahkan. Gak usah dilihat dia tuh kaya, sukses, pejabat, atau yang lain, nengrat, keturunan darah biru, darah hitam, ya. Gak usah mikir seperti itu. Ya. Kita itu kehancurannya nanti. Allah tidak akan menolongnya. Banyak terjadi orang menikah karena harta, kandas di jalan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang menikah karena kecantikannya, karena ketampannya, maka Allah akan membinasakannya. Siapapun menikah karena hartanya, maka dia akan dihancurkan oleh Allah. Siapa yang menikah karena jabatan atau kedudukannya, karena ketenarannya, maka Allah akan merusak hubungan tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut tidak melibatkan Allah dalam pernikahan. Jelas Bapak Ibu? Karena nggak yakin dengan ayat Allah itu. Baik. Jadi kalau sudah siap, maka segera nikahkanlah, tidak usah ditunggu, kecuali kalau memang ada kendala-kendala yang syar'i, maka ya kalau laki-laki meninggal dunia atau kondisi sakit, ya boleh tidak masalah. Atau mungkin ada urusan yang syar'i, orang sakit tiba-tiba sudah menikah, ada syar'i apa ya. Tapi kalau tidak ada urusan kendala yang syar'i, segera nikahkan. Cari hari yang kita tentukan baik, pada arti hari yang mungkin sepakati kedua belah pihak, maka segera disahkan. Karena untuk telah-telah dari perbuatan ini. Para Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu telah sedikit gambaran dari proses pernikah, ya. Bagaimana ajaran Islam, syariat Allah Taala mengajarkan kepada manusia, kepada umatnya agar menikah itu sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau menikah dengan panduan Allah dan Rasulnya, maka nikah itu akan menjadi apa? Sakinah, mawadah. Terus surat 1 ayat 41-130. Wamin ayati an-falaqallahu min anfusikum al-ajalitasum ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, maka Allah telah menjadikan pasangan kamu itu sebagai sakinah, ketenangan dan menjadi kecintaan dalam hidupmu dan kasih sayang seperti dalam kehidupan rumah tangga. Ini janji dari Allah. Mudah-mudahan di
kita menambah ilmu kita, dan insya Allah yang akan datang kalau Allah berkenan memberikan kesempatan pada kita bertemu kembali, insya Allah kita akan membahas terkait bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, atau yang disebut dengan jannati, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan insya Allah akan kita jelaskan secara gamblang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ini saja kurang lebihnya, kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.